Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi li bitaqwallah wa usikum jami'an bitaqwallah wa hussukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahus sabil, imma syakiran wa imma kafura. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kembali kita berkesempatan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang pantas baginya, dengan harapan semoga kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik untuk kebaikan hidup di dunia, dan yang teristimewa adalah kebahagiaan, keselamatan hidup di akhirat. Begitu pula kesempatan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, karena perjalanan menuju pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada titik-titik tertentu yang kita butuh syafaat dari beliau. Dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, kembali mari kita merenungi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan Al-Quran itu diturunkan kepada kita semua. Pada khutbah Jumat siang tadi telah disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah pembawa berita tentang keadaan orang-orang terdahulu. Begitu pula penyampaian kabar tentang keadaan pada masa yang akan datang. Lalu kemudian untuk kita yang masih hidup diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk hidup, diberikan amanah tanggung jawab untuk melakukan atau mengamalkan hukum-hukumnya, hukmu ma bainakum. Itu yang kita sampaikan, naba'a man kana qablakum, adalah berita tentang orang-orang yang telah mendahului kita, kisah-kisah mereka, bagaimana mereka yang mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dan bagaimana pula yang mendapatkan hukuman dan siksaan. Selanjutnya, mari kita perhatikan dari ayat yang kita sampaikan dalam surah Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyampaikan bagaimana orang-orang sebelum kita yang mempelajari dan mengetahui ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka diistilahkan dalam ayat tadi membuka, melepaskan apa yang mereka telah pahami, apa yang mereka telah ketahui tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siksaan Allah subhanahu wa ta'ala atau hukumannya dari Allah subhanahu wa ta'ala
adalah kehinaan. Bahkan Allah memperbandingkan dengan anjing. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan may yahdillahu fahuwal muhtad fahuwal muhtadi. Siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mampu berada atau berjalan di atas jalan yang lurus. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran buat kita tentang orang-orang yang selamat dan orang-orang yang celaka? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal bagi manusia, telah memberikan sesuatu yang bisa mengantarkan mereka kalau mereka memanfaatkannya sebagaimana mestinya. Maka ketika mereka tidak mampu mendapatkan, memposisikan dirinya pada jalan petunjuk, maka dipastikan itu karena mereka menyalahi atau menyimpang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang bagaimana kabar yang akan menimpa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Walaqad zara'na, Allah bersumpah, dan sungguh kami akan memenuhi, mengisi dengan penuh jahannam, neraka jahannam, minal jinni, dari kelompok atau golongan jin, wal insi, dan manusia. Siapa mereka yang akan menjadi penghuni neraka? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dia adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Engka atinna, dekna pakai untuk mapaham. Punya hati tetapi tidak menjadikan alat untuk memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Hati seharusnya mengantar mereka untuk memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan pahala bagi orang yang beriman dan mampu memberikan hukuman siksaan bagi orang yang tidak beriman atau yang mendustakan ataupun kafir kepada ayat-ayatnya. Jalan menuju kepada keselamatan itu hanya satu, dan jalan menuju kepada kesesatan itu bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka difaham Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalan petunjukku. Agama ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jalan keselamatan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikuti, tidak jalan yang lain. Perintah mengikuti satu jalan, jalan keselamatan. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang bermacam-macam. Kenapa tidak ada yang hasilnya mengikuti petunjuk di luar petunjuk Allah Subhanahu wa taala kecuali fatafarraqa bikum an sabili, hanya mencerai-beraikan kamu dari jalannya.
Apa makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, jalan kebenaran itu hanya satu dan jalan kesesatan itu bermacam-macam? Jalan kebenaran itu adalah iman. Jalan kebenaran itu adalah iman. Iman yang mana? Iman yang menghasilkan amal saleh. Tepa wedingi parengi semangat pun nayengi untuk pugau isininna pakasiwiang mapadepe alilorifong Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan mereka dari kelengahan, dari kelalaian, dan bahkan dari ketertipuan terhadap kehidupan dunia. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, dalam surah sebelum surah Al-Fath. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihat. Majapupang Allah Subhanahu wa taala napatama itu matape si bawa pugawe amal saleh. Siapa mereka yang dimaksudkan adalah yang mengikuti hadhihi anna hadza sabili, ini adalah jalanku, ini adalah agamaku. Yudkhilul ladina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Napa maka dipang Allah Subhanahu wa taala walladzina kafaru nayato de nama tepe tau kafire yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ya, dek na pakigunai batinna atinna, dek na pancaji witepe maka da atu ngetar ilinoy asenangan dia senge makasing nareko si saleh si bawa na senge puang Allah Subhanahu wa taala makasing, berarti itu adalah tanda-tanda menuju kepada kebinasaan dan kecelakaan. Yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Jadi orang yang tidak punya iman, yang mengikuti jalan-jalan iman dan amal saleh, itu sama dengan binatang. Hanya mengikuti kesenangannya, hanya mengikuti keinginannya, tetapi tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan akibat daripada apa yang mereka lakukan. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan penuhi neraka jahanam minal jinni wal ins, dari kelompok jin dan manusia, lahum qulubun, punya hati, la yafqahuna biha, tidak dimanfaatkan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak dipergunakan untuk memahami hakikat atau tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya sehingga mereka diciptakan. Kemudian walahum a'yunun la yubasiruna biha, punya mata tetapi tidak dimanfaatkan memandang, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa mempermantap keimanan. Walahum adanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka melihat ayat Allah, mendengarkan ayat Allah, tetapi maka depuang Allah taala lau diajako alina lau rilau, maka depuang Allah Subhanahu wa taala pugau ki pasuroku mikaya na tetang ipasuro na puang Allah taala
miniki papisan kaku, tetapi yang terjadi justru larangan Allah Subhanahu wa taala yang mereka kerjakan. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah taala ulaika kal an'am. Ia naro tahu pada lekba olokolo balhum adol, bahkan lebih rendah, lebih hina dari binatang. Persamaannya seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa mereka hanya mau mengikuti kesenangan hawa nafsunya, makan minum bersenang-senang dengan pasangannya, dengan mengikuti apa yang menjadi keinginan dan dorongan dari hawa nafsunya. Itulah sehingga mereka diperbandingkan dengan binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ulaika humul ghafilun, karena mereka adalah orang-orang yang lalai. Kelalaian terhadap kehidupan kita di dunia itu adalah tanda-tanda disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan binatang. Itulah perbandingan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sama dengan binatang. Kalau sudah demikian, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan penjelasan firman-Nya, maka dipuangi maelo kogaha coy ilalem olo ya rega maelo koha mencaje tau salama, yang mempunyai kedudukan dan posisi yang tinggi, dan bukan turun tetapi semakin naik. Naiknya derajat manusia ditandai dengan ketaatannya. Turunnya derajat manusia adalah kemerosotan di dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bagi kepada kita semua, illa wiripuangi adarari koripuangi Allahumma aizzani bita'atika ipuang tarenga alabiren talabirika bita'atika, karena taat kepadamu, wala tudzillani, dan jangan engkau hinakan kami bimaksiatika, karena melakukan dosa dan kemaksiatan kepadamu. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu pikoga ni pale sarekwam mengi ajak na takkalupa tere ayak na puangi, ajak na difabele ayak na puangi, ajak na diakaperiki ayak na puang Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka puang Allah taala, tidak ada jalan untuk selamat, tidak ada jalan untuk terhindar daripada neraka kecuali dengan mendekatkan diri kepadanya. Mega asanna puang Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah, panggillah, serulah nama-namanya. Fad'uhu biha wazarul ladina yulhiduna fi asma'i. Napa tinggalkanlah, ajak mufaduliwi tau de napa asna tau de na perhatikan ya rega napa sisalaingi akasingenna asanna puang Allah Subhanahu wa taala. Ajak muka cuy-cuy muitai tawe engka napugau si salai si bawa agamai, engka maka puang macueri ki pancadi puang hawa nafsunna, engka pancadi puang ya anu na pancadi puang Allah Subhanahu wa taala. Zarul ladina yulhiduna fi asma'i, tinggalkan, ajak mu cuai, ajak mu bati-batiwi.
Kenapa? Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka itu pasti akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bituan naga, kita tidak akan memikul beban dan kesalahan orang lain, tetapi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, dan juga tidak akan dipertanggungjawabkan oleh orang lain. Makanya makna dari ayat mulia ini adalah yakinkan dirimu posisi mana yang telah engkau berada. Kuno di dalam patujuna pang Allah Subhanahu wa taala, kuno di dalam malempuna pang Allah Subhanahu wa taala, maka fokuslah dengan jalan itu. Jangan pedulikan bahwa maigamu atau mapakuro. Maigamu adita atau dek nak hati-hati mak berjama. Maigamu adita atau mana puji masih salah-salah. Maigamu adita atau na puji mak kebu masalah. Jangan engkau melihat banyaknya orang yang melakukan sesuatu, tetapi ingat bahwa apa yang dilakukan oleh manusia, orang lain ataupun kita, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Assi salah-salah ngengi anu natiap wang Allah Ta'ala, maka jangan biasakan diri atau libatkan diri dalam hal untuk senantiasa berbeda dan bertikai. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk daripada rahmatnya kepada kita semua, hal-hal yang kecil yang bukan masalah kita, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita terlibat padanya. Kalau kita tidak terlibat pada hal-hal yang bukan masalah kita atau hanya masalah orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di situ ada rahmatnya. Beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, penyebab dari kerugian itu karena kita tidak mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, kalian semua menjadi orang yang rugi. Apa yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala adalah hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan amal saleh. Pamasipuang itu ko diulit pugau amal saleh. Pamasipuang itu ko diulit pilaiwi anu majai. Pamasipuang ko diulit makati-hati pilalen na pakkasiwangi. Pamasipuang nareko na pabelai kita puang Allah Subhanahu wa taala oleh risininna anu matunai menurut pandanganna penilaianna agamai. Dalam surah An-Nur, ya, Allah Subhanahu wa taala menggiring kita semua sampai kepada kebiasaan untuk saling menuduh. Seorang suami menuduh istrinya, istri menuduh suaminya. Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya. Tak usah terlalu memperbesarnya. Seorang suami menuduh istrinya berzina misalnya, maka tidak perlu untuk diekspos sampai banyak orang yang memang tidak perlu mengetahuinya, itu turut untuk memberikan komentar dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, berikan sepenuhnya kepada yang punya keahlian, dan itu hanya didatangkan kalau memang suami merasa atau melihat istrinya menuduh istrinya, maka bersumpah saja. Sumpahnya 4 kali. Saya melihat istri saya seperti ini, itu 4 kali. Dan yang kelimanya, kalau saya berbohong, berdusta, saya siap untuk menerima laknat atau kutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh
wa annallaha tawwabun hakim. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya dan juga Allah Maha penerima taubat, maka banyak orang yang terlibat begitu mudah memberikan tuduhan dan seterusnya. Ayat kemudian walaula fadlullahi alaikum warahmatuh selanjutnya itu bertalian dengan tuduhan ketika terjadi hadisul ifk, ketika para munafikun menyebarkan berita bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan seorang pemuda hanya karena dibenarkan oleh situasi saat itu. Dipatonen, sifat dua memang ni. Alina Romai, Safwan seorang pemuda, Aisyah adalah seorang yang masih muda. Orang-orang yang mendengarkan berita itu dan disebarkan oleh munafik, banyak orang terlibat. Banyak dari kalangan sahabat. Ada yang mampu menahan diri tidak mengucapkan kata-kata, tidak berkomentar, tapi ada yang mengatakan makoni bairo Muhammad matowani, Aisyah malolofi. Seperti itulah semua, sehingga teguran dari Allah Subhanahu wa taala, laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Maka Allah taala semui gamai memacapak kali libatkan ngalinu neraka. Itu adalah tipuan syaitan. Seharusnya kamu mengatakan dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Dia kembalikan, saya berbaik sangka. Itu mungkin karena ada masalah atau mungkin hanya kebetulan dan seterusnya. Tapi banyak dari kaum muslimin saat itu yang menyatakan atau turut pula berkomentar, memberikan komentarnya seolah-olah membenarkan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lamassathum fima afattum fihi adzabun azim. Kalau bukan karena rahmat Allah, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali di antara kalian yang mendapatkan hukuman atau siksaan yang sangat besar. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sangat senang ketika dia yang pertama menyebarkan berita yang sebenarnya tidak pantas untuk disampaikan atau disebarkan. Mereka senang ketika ada masalah dan tersebar di kalangan orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihatnya, jangan, itu adalah calon penghuni neraka. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha, sesungguhnya majepu tahu pujiengi nareko tersebar di tengah-tengah atau mata pe al fahisha, gauk majakna dia tahu, atau masalah yang jelek yang buruk dari seorang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fil ladzina amanu lahum adzabun syadidun fid dunya wal akhirah. Dia akan dikenai hukuman yang berat di dunia wal akhirah atau di akhirat. Mengapa demikian? Maka Allah taala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nasaba iya misengi nikaya iko pada dek misengi. Ahli tafsir menyatakan apa yang dimaksudkan oleh Allah, kalian tidak tahu. Kalau kesalahan hari ini yang dibuat atau dilakukan oleh orang yang beriman, kalian tidak tahu bahwa sekian hari ke depan, sekian minggu ke depan, sekian bulan ke depan, sekian tahun ke depan, dia akan bertaubat dan Allah menerima taubatnya.
kodak dampenan ni tobakna alina, maka kita tidak mengetahuinya, maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, wa annallaha raufur rahim, kalian semua akan celaka, akan menjadi penghuni neraka jahanam, karena Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dia adalah maha penyantun, maha mengawasi, ya, rahim dan maha penyayang. Elohim callai, Elohim palai tausalai wang Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bersalah itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah bijaksana kita mengambil contoh dari Nabi Isa alaihi salam. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kau salai tasallai puang ya. Kau memang salai tasallai ya, atatta. Itu adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, nareko tak dampenang ipuang, innaka antal ghafurur rahim, idik meto puang pak dampenang si bawa puap pamasei. Itulah yang seharusnya menjadi kehati-hatian supaya kita semua, ya, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an. Itu adalah hukmu ma bainakum, hukum yang kalian harus jalankan, harus patuhi di antara kalian atau yang masih sesama yang masih hidup pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang keempat dari surah An-Nur, walaula fadlullahi alaikum warahmatuh, itu adalah keterlibatan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita tidak menyadari syaitan itu sungguh luar biasa. Kodek naule libat cengi pugau anu salah, deto naule halangi ki pugau amal salih, maka sekali dia mengikuti, lalu kemudian memberikan semangat dorongan seolah-olah ini adalah pemberian semangat. Wah maga Siti Najah, pantas ketika engkau berbangga dibanding yang lain, memang engkaulah yang ini. Sampai akan timbullah bahwa ya coba tania iya, atau ya untunna engkamua misalnya, itu dari syaitan. Begitu pula ketika syaitan menghalangi kita melakukan keburukan atau kejahatan, syaitan tidak mampu. Akhirnya bagaimana? Dia mengikuti sampai mencari kelengahan kita, dan akhirnya terlibat dalam hal yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, jangan mengikuti syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Ajak macuiriwi perangkap-perangkapnya, langkah-langkahnya, jangan ikuti. La tattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena setan itu memerintahkan atau menganjurkan untuk melakukan hal-hal yang dibenci, hal-hal yang tidak disenangi, atau hal-hal yang bertentangan dengan agama. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak ada yang bisa lepas dari pengaruh syaitan, dari tipu daya syaitan, kecuali yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh,
Dan sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Niscaya kalian pasti menjadi pengikut syaitan kecuali hanya sedikit. Yang sedikit itu siapa? Tak sudah sampaikan, telah sampaikan, berulang-ulang sudah disampaikan bahwa senjata yang ampuh menghadapi syaitan adalah semata, ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf terhindar dari godaan, rayuan, bujuk rayuan dari Siti Sulaiha itu karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa ahsana maswai. Saya ini sangat berutang budi pada Perdana Menteri, pada majikanku, pada suamimu. Dia adalah orang yang telah berbuat baik kepada kami. Saya ini telah menyerahkan diri hanya untuk mendapatkan segala yang kami lakukan semuanya hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan menghindarkannya dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih memilih untuk dipenjara daripada mengikuti ajakan orang-orang yang mengajak mereka untuk masuk ke dalam neraka. Begitu pula ketika pembincangan antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Iblis sudah meminta umur yang panjang, sepanjang dengan umur dunia ini. Hanya satu yang dia minta umur sepanjang dengan dunia ini, dan ditanyakan untuk apa? Tidak lain adalah la'ughwiyannahum ajma'in, supaya kami bisa menyeret mereka semua ke dalam neraka, supaya saya masuk neraka bersama dengan mereka. Ditanyakan kepadanya, apakah semua hambaku engkau akan mengupayakan masuk neraka? Dengan jujur iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, hambamu yang memang melakukan amal saleh, ikhlas hanya mengharapkan kepadamu. Kenapa? Ahli tafsir menambahkan penjelasannya bahwa sampai kapanpun orang yang ikhlas dalam amal saleh itu tidak akan berubah, bahkan hanya perubahannya semakin meningkat. Amal salehnya semakin bertambah, amal salehnya semakin berkualitas. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan buat kita semua, akan dipenuhi neraka jahanam dari kelompok jin dan manusia itu karena tidak mempunyai iman yang mestinya mereka punya. Hati mereka yang seharusnya ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala diisi oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu adalah cinta kepada dunia ataupun cinta atau mengikuti hawa nafsu. Yang dua yang telah kita sebutkan, bahwa mereka tergelincir adalah karena mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsu, sehingga tidak mampu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya syaitan mampu untuk mengombang-ambingkan perasaan mereka, dan akhirnya mereka bertemu dengan ajalnya dan penyesalan yang luar biasa. Itulah yang akan menimpa mereka. Wal iyadu billahi min dzalik. Mari kita sama-sama mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayahnya buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan sehingga iman kita saat ini tidak akan berkurang, tetapi insyaallah semakin bertambah dan sampai kita bertemu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yakni ajal kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.